bertemu kembali teman-teman. Kita akan lanjutkan terkait dengan pembahasan tutorial menggunakan Swansoft CNC. Oke, kali ini kita lanjut pada pembahasan yaitu milling ya teman-teman. Langsung saja. Ini ada kodenya, terus kemudian ada gain 56 dengan titik posisinya ada di tengah benda kerja. Untuk ukurannya segini teman-teman, dan juga menggunakan 4 toolnya ya teman-teman. Ini ada face mill, L mill, dan juga drill. Langsung saja kita buka terkait dengan software softnya ya teman-teman. Nah, kita memilih Fanuc yang OEM. Nah, terus kita run, kita oke. Kita hidupkan emergensinya, kita rilis dan kita hidupkan kuncinya teman-teman. Lanjut kita nolkan dari toolnya teman-teman, atau titik home nya ya, sumbu X, Y dan Z udah ada tertulis 0 semua ya teman-teman. Kemudian kita akan setting benda kerja, kita masuk workspace, terus stock size, terus untuk ukurannya kita sesuaikan dengan ini teman-teman. Nah, ukurannya ada 100 kali 60, kita masukkan aja. Kemudian untuk G nya kita jadiin G56, sesuaikan dengan kodenya teman-teman. Lanjut ke setting dari klaimnya, kita akan naikin agar lebih aman juga, pakai tipe vice ya teman-teman. Nah, kita jadi 25an aja ya, ini udah aman gitu. Kemudian kita setting tool, masuk ke operation, terus tool management. Nah, untuk toolnya kita menggunakan face mill diameter 80 di T2. Ini face mill 80, kita ke T2. Lanjut terus kemudian menggunakan end mill diameter 12 di T3 ya. Nah, masuk ke T3. Lanjut end mill diameter 10 di T6, kita masukkan diameter 10 ke T6. Lanjut kemudian ada drill diameter 6, kita ditaruh di T7. drill diameter 6 ke T7. Oke, kita montul, kita posisikan toolnya di spindle agar bisa kita setting 0. Misal kita pakai 02, kemudian kita klik montul. Oke, udah berganti teman-teman. Nah, udah terpasang terkait dengan toolnya teman-teman. Lanjut kita setting titik nolnya dari mata pahat ya teman-teman, X, Y dan Z nya. Kita masuk ke job, terus kita klik sumbu X terlebih dahulu. Nah, pakai rapid biar cepat teman-teman. Nah, kita geser teman-teman. Kemudian ini di depan juga teman-teman spindle agar aman juga. Kemudian kita masuk ke arah Z. Nah, kita posisikan teman-teman mata pahatnya. Terus kita kenakan makan sedikit teman-teman di sumbu X nya.
deketin pelan-pelan teman-teman agar tidak rusak. Untuk mata pahatnya kita besarkan kali 100 biar aman juga. Nah, sudah sedikit kemakan ya teman-teman. Lanjut kita masuk ke offset setting, kita masuk ke work, kita setting di G56 nya teman-teman. Nah, kita isikan untuk sumbu X nya itu kan tadi sumbu 100 ya teman-teman benda kerjanya. Terus untuk mata batin 6 gitu, berarti 100 dibagi 2 tambah 6, terus kemudian X berarti X min 56 kita measure. Nah, kemudian kita kembalikan ke arah Y atas, kemudian kita masuk ke sumbu Y untuk settingnya teman-teman. Nah, kita gunakan cara yang sama teman-teman ya. Nah, kita dekatkan pelan-pelan teman-teman ke sumbu Y nya seperti kayak tadi, pelan-pelan aja. Kita ganti yang lebih besar agar lebih pelan juga untuk pemakanannya agar tidak merusak mata pahat. Nah, udah ada cipratan itu berarti udah kemakan. Kita masukkan ke Y juga sama Y minus 56, karena tadi kita pakai di titik tengah untuk titik nolnya, makanya 100 bagi 2 ditambah 6. Kemudian kita setting di sumbu jacknya teman-teman. Kita tekankan sampai keluar cipratannya lagi teman-teman, pelan-pelan aja. Nah, udah terlihat teman-teman. Kita setting lagi untuk Z-nya jadi 0, kita measure. Nah, udah teman-teman. Kemudian kita amankan dari mata pahat, kita jauhkan. Kita udah selesai setting satu mata pahat ya teman-teman, X, Y, dan Z nya untuk titik nolnya. Kemudian kita perlu untuk ke bagian offsetnya, untuk input nilai offsetnya dari diameter benda agar nanti ketika menggunakan kompensasi di sini terlihat kompensasinya yaitu G42 ataupun G41 gitu, untuk biar agar mudah untuk membuat program itu teman-teman, karena tidak ada nilai G42 atau G41 nya. Untuk yang pertama tool nomor 1 diameter tool nomor 2 diameter 80, kemudian kita masukkan ke G80. Nah, terus kita input. Nah, untuk tool nomor 3 yaitu N-mill diameter 12, kita masukkan, kita akan 12 EOB, terus kita input. Kemudian untuk bahan nomor 6 itu yaitu diameter 10 N-mill, kita masukkan 10 EOB, terus kita input. Kemudian untuk yang terakhir mata pahat yaitu drill. Nah, untuk drill kita tidak perlu inputkan karena untuk membuat programnya itu cukup pakai nilai atau desain sebelumnya, atau kita tidak perlu menggunakan
dispensasi gitu, jadi nggak usah pakai dimasukkan nilai offsetnya gitu teman-teman. Terus untuk kompensasi H atau tinggi tool, sebenarnya kita harus memasukkan ketika menggunakan mesin CNC yang asli ya teman-teman, yang dimana tinggi pahat atau tinggi pahatnya berbeda-beda, tapi di kasus ini kita tidak perlu memasukkan karena di sini di tool manajemennya sama teman-teman terkait dengan panjangnya. Nah kita lihat terkait dengan tool manajemennya, untuk panjang dari mata batai sama ya teman-teman, atau toolnya itu ada sama 120 gitu. Nah ini sama ya teman-teman. Oke, ini kan sama, jadi kita tidak perlu namanya memberikan input kompensasi tinggi tinggi toolnya gitu di mesinnya kayak gitu. Tapi kalau di mesin yang asli nanti harus dikasih kompensasinya teman-teman, karena bakalan berbeda terkait dengan pemasangan tinggi toolnya kayak gitu. Kemudian untuk setting pahat ini, pahat atau tool ini sudah selesai teman-teman, ataupun titik nol benda kerja sudah selesai, makanya benda kerja sudah memiliki nilai titik nol sendiri, sudah tersetting. Dan kemudian kita coba tes teman-teman, kita tes dengan cara di program NTI teman-teman, terus kemudian kita G56 karena kita menggunakan G56. Nah kita pakai ini teman-teman. Oke teman-teman, di sini udah benar ya, untuk titik nolnya ada di titik tengah benda kerja. Nah udah ya teman-teman. Nah itu terkait dengan hitnya kurang lebih 10 kayak gitu. Lanjut kita menambahkan programnya yang udah kita buat tadi dengan cara masuk ke program, terus kita masukkan direksional, kita mau masuk ganti program mana ini teman-teman bebas, misal kayak di 0021, terus kemudian kita masukkan insert. Nah sudah ada teman-teman, maka kita langsung cari dari udah yang kita buat NC nya. Untuk file type-nya kita ganti ke NC, terus ini untuk filenya kita open, kemudian kita masuk, udah ada yang teman-teman, udah terlihat terkait dengan hasilnya, jadi kita juga bisa langsung lihat ini hasilnya benar atau tidak. Nah kita langsung cek saja dengan cara masukkan ke auto, terus kita hidupkan, kita lihat jalan programnya teman-teman, ini apakah ada kesalahan atau sudah benar. Oke, udah selesai teman-teman terkait dengan programnya. Ini untuk hasilnya bisa dilihat udah selesai atau belum, dan ini udah sesuai dengan project yang kita buat. Oke, jadi ini tutorial yang udah dari kami udah buat. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.